Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini. Yang jelas vibe-nya asik banget, sumpah. Dan aku excited banget buat kamu, kayak ada sesuatu momen aktivasi, momen apa ya, kayak boom gitu buat kamu. Dan itu bakal ngagetin sih. Untuk sebagian dari kamu ini akan ngagetin orang-orang di sekitar kamu karena perubahannya tuh signifikan banget gitu. Momentum yang kamu bangun, hasil yang kamu dapet, apapun gitu. Ya, mari kita bahas satu-satu. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu, ini bakal ngagetin buat orang-orang di sekitar kamu. Pertama, kita bahas dulu itu oracle kamu yang pertama adalah rumah ke-8, rumah misteri. Misteri ini aku melihatnya ada berapa skenario. Pertama, ada hal-hal yang kamu kerjakan dan kamu keep untuk diri kamu sendiri. Itu kayak kamu diem-diem aja nih. Orang-orang gak ada yang kamu kasih tahu, mungkin orang-orang terdekat kamu. Kamu jalan aja untuk suatu visi, untuk apa yang kamu percaya, ada proyek rahasia kamu keep untuk diri kamu sendiri. Itu misterinya itu adalah hal yang kamu kerjakan. Lalu yang kedua, ini adalah kayak kamu menyelami suatu hal-hal karena rumah ke-8 itu berhubungan dengan psikologi, spiritualitas, hal-hal yang mungkin apa ya, ditabukan juga bisa gitu. Dalam artian ini topik-topik yang sensitif gitu untuk orang-orang tertentu menyelami gitu. Tapi kamu mencari tahu tentang topik-topik ini ya. Terus juga untuk sebagian lainnya, kamu itu adalah sosok misterius untuk orang-orang di sekitar kamu gitu. Mungkin ada orang tertentu yang memperhatikan kamu, punya ketertarikan, atau bahkan mungkin teman-teman kamu pun sebagian menganggap kamu adalah sosok yang misterius gitu. Karena memang dengan sengaja kamu nggak apa ya, kayak ada part-part tertentu yang kamu keep untuk diri kamu sendiri. Karena di sini ada tema show the world the real you, tunjukkan kepada dunia diri kamu yang sesungguhnya karena memang sebagian dari kamu kayak gitu ada yang nggak kamu tunjukin, jadi beberapa orang bahkan orang terdekat kamu pun menganggap kamu itu sebuah misteri gitu. Dan bahkan sebagian lagi punya ketertarikan terus mereka penasaran sama kamu, berusaha memahami kamu sebagai sebuah misteri ya. Terus, ini yang berikutnya adalah momen aktivasi dengan solar flare, kayak ada suatu keadaan, situasi, skenario tertentu, seperti, apa ya, itu seperti mengaktifasi sesuatu untuk diri kamu, makanya tadi aku bilang momen aktivasi ini hasilnya bakal ngagetin, terutama untuk kamu yang selama ini nge sesuatu, ya apapun kayak membangun sesuatu, mengerjakan sesuatu, tapi kamu nggak share sama orang-orang di sekitar kamu, proyek misterius kamu, bisa lagi sebagian kayak teraktivasi untuk kamu, apa ya, kayak pintu kebuka, ada kamu berada di suatu tempat, di tempat yang tepat, kayak momen kebetulan ya, kesannya kebetulan kamu berada di tempat yang tepat, ketemu orang-orang yang tepat, situasi waktu yang tepat, dan itu semacam synchronicity, kayak momen-momen itu pas aja rasanya dan itu seperti efek domino hasilnya. Jadi momen satu diikuti momen berikutnya, 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 dan itu outputnya apa ya, bakal jadi sesuatu yang positif banget sih buat kamu terutama untuk membawa abundant itu aku nggak bicara konteksnya finansial aja tapi, abundant dalam kesehatan, abundant dalam hati. Nah terus yang berikutnya adalah kartu simbiosis. Gini, sebagian dari kamu ya, gini skenarionya, eee, aduh aku merinding nih. Skenarionya adalah ada tadi situasi, keadaan, ibaratnya ini cara semesta membawa kamu ke tempat tertentu supaya apa? Potensi kamu keluar gitu, momentum kamu terbangun. Karena ibaratnya ada yang gini, kamu tuh punya potensi, kamu punya skill, punya kapasitas dalam hal-hal tertentu, punya punya sesuatu lah gitu, kualitas positif di dalam diri kamu, tapi mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa ragu dalam diri kamu, mungkin kamu punya skenario-skenario di dalam kepala kamu yang bikin kamu nggak bergerak gitu. Nah, ini cara semesta bikin kamu bergerak, ibaratnya harus dijorokin dulu kasar katanya, tapi nggak se-ekstrem itu. Nah, ini cara semesta membawa kamu untuk mengeluarkan semua potensi kamu itu. Makanya tadi aku bilang di awal nih bakal excited banget sih, vibe-nya asik banget ya. Terus nih lihat energi tarotnya, yang pertama High Priestess. High Priestess itu juga bicara tentang misteri gitu. Selain kartu yang sangat intuitif, sangat spiritual, terus tadi memang ada semacam rahasia, bukan sesuatu yang negatif sih, tapi lebih kepada gue mau fokus dulu nih ke hal ini, nggak perlulah semua orang tahu dulu gitu ya. Misalnya pun seperti kalau kamu punya hubungan gitu ya, hubungan romantis, kamu nggak mau share dulu kepada dunia, ya udah ibaratnya ya ini personal life gue, nggak perlu semua orang tahu, misalnya seperti itu. Dan ada lagi juga kayak memang hal-hal yang kamu kerjakan kamu keep untuk diri kamu sendiri. Oke. Nah, terus yang berikutnya ini dua kombinasi ini sangat apa ya, sangat intuitif, sangat spiritual. Mungkin ada yang berubah signifikan pada intuisi kamu, kemampuan spiritual kamu, cara kamu meregulasi emosi kamu. Sekarang kamu lebih
bisa ya, karena posisinya di blessing kamu lebih bisa menavigasi emosi kamu dengan lebih baik lagi. Kamu udah bisa lebih merasakan emosi kamu, nggak dilogikakan, nggak dipikirin. Karena elemen udara tuh seringkali kayak, eee, kalau ada emosi tuh dipikirin gitu, bukan dirasain, dipikirin, kayak dijelaskan dengan logika. Terus bisa jadi juga kayak nggak mau dirasakan emosinya. Nah, sekarang kamu tuh udah lebih bisa menavigasi emosi kamu dan nggak lari lagi atau cari distraksi, itu yang pertama. Jadi, mmm, energi Queen of Cups ini adalah sosok orang yang udah matang secara emosi, dewasa, nurturing juga. Nurturing dalam artian gini, kamu udah bisa merawat diri kamu dengan lebih baik atau kamu jadi sosok yang nurturing buat orang-orang terdekat kamu, orang di sekitar kamu. Terus dengan gini ya, ketika ada yang berubah dalam diri seseorang, terus aku melihat itu semacam apa ya, ada yang berbeda gitu, vibe kamu beda, ada yang semacam karisma kamu juga berbeda. Jadi kayak itu terasa gitu untuk orang-orang di sekitar kamu tuh ada yang berubah signifikan di dalam diri kamu ya. Terus yang jadi tantangannya adalah King of Swords ini energi. Aku selalu bilang ya, King of Swords itu harusnya jadi pemikir, orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang apa ya, punya kejernihan dalam berpikir. Nah, ketika jadi tantangan bisa jadi kebalikan dari hal itu semua gitu. Ini bisa jadi kamu, tapi kayak aku merasa ini kecil banget sih kemungkinannya kalau ini energi kamu gitu. Bisa jadi ini kayak kamu terhubung sama orang yang mungkin lagi chaotic gitu pikirannya, kayak lagi nggak bisa berpikir jernih, orang yang arogan, orang yang emosional, tidak bisa meregulasi emosinya dengan baik, atau menyalahgunakan otoritas gitu. Misalnya dia punya power tapi dia salah gunakan. Ini contoh King of Swords ketika jadi tantangan. Terus bagian lagi gini, aku mendapatkan vibe ada di antara dari kamu, gini, kamu tuh kayak ingin melakukan sesuatu hal dengan sangat gitu, tapi kamu overthinking ya. Misalnya misalnya gini, kamu mau bisnis, terus kamu udah mikir, "Gue mau bisnis apa, gue udah ngumpulin modal," tapi cuman satu nih, bergeraknya doang yang belum. Karena kamu mikir, "Aduh gue punya skill gak ya? Gue belum pernah punya pengalaman nih." Atau gue misalnya, "Gue udah siap belum ya jadi pebisnis?" Nah, misalnya kayak gitu, gitu. Nah, ibaratnya karena kamu kebanyakan mikir, kebanyakan overthinking, jadinya kamu nggak mulai-mulai. Padahal sebenarnya kamu misalnya udah punya modal, kamu udah punya tahu nih mau jualan apa, udah tahu nih suppliernya apa. Nah, cuman karena itu ada kekhawatiran dan overthinking-nya kamu yang bikin kamu nggak mulai-mulai gitu. Kadang di hidup itu kita perlu ada momen di mana kita perlu mulai aja dulu. Yang penting kita sudah melakukan persiapan sebaik mungkin. Nanti untuk part-part yang kamu nggak tahu, seiring berjalannya waktu yakin deh kamu kayak kayak akan bisa belajar, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang bantu kamu mikir, ketemu dengan informasi-informasi yang berguna buat kamu. Ibaratnya seperti itu. Nah, sebagian aku mendapatkan vibe seperti itu, kayak kamu mau melakukan sesuatu cuman ada sesuatu yang bikin kamu nggak gerak-gerak, oke? Terus dengan Queen of Wands di waktu yang akan datang nih energi yang apa yang magnetik, yang karismatik, terus juga on fire tentang sesuatu hal tadi. Di awal ada sesuatu yang teraktivasi, terus juga karena ini Queen of Wands energi yang percaya diri, nyaman dengan dirinya, terus juga tadi aku melihat ada yang berubah signifikan di dalam diri kamu, bisa jadi energi kamu ini dengan tadi ada sesuatu yang berubah signifikan di dalam diri kamu itu jadi kayak semacam magnet ya. Magnet untuk sesuatu yang baru juga datang di dalam dunia realita kamu dan kamu masukin satu chapter yang vibe-nya asik banget karena advice-nya adalah, Knight of Wands ini energi petualangan, energi excited dengan perjalanan kamu berikutnya. Terus juga advice-nya tadi, ada momen di hidup kadang kita perlu mulai aja dulu ya, terutama yang kayak tadi contohnya, pakai contoh bisnis gitu. Kalau kamu mikirin sampai kamu siap betul 100% pasti nggak bakal mulai gitu. Kadang kita perlu lompat aja dulu. Tapi aku tekankan ya, kita mulai aja dulu untuk sesuatu hal yang positif, bukan impulsif untuk sesuatu yang nggak dikalkulasi atau sesuatu hal yang bisa kemungkinannya merugikan diri kamu dengan sengaja ataupun orang lain gitu ya. Itu aja sih. Nah, karena vibe-nya di dasar deck adalah Empress. Empress itu energi abundant, energi kenyamanan, keberlimpahan, dan receiving mood gitu, menerima. Ya, receiving mode itu dalam artian ketika kita mau manifest sesuatu kadang kita lupa juga untuk punya wadah untuk menerima atau merasa siap untuk menerima. Nah, ini sebuah reminder buat kamu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.